Perkenalkan, nama saya Syabina Kurta Ayun, nomor 34, kelas 12 IPA 4. Pada ujian praktek sejarah Indonesia ini, saya akan menerangkan materi tentang kehidupan ekonomi dan politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Kehidupan politik dan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Kehidupan ekonomi dan politik masa demokrasi terpimpin. Dekret Presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959 merupakan dasar pembentukan demokrasi terpimpin yang memiliki harapan akan dapat dilaksanakannya pemerintahan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk menata politik dalam negeri maupun luar negeri. Yang pertama adalah MPRS, yang kedua DPAS, yang ketiga DPRGR, yang keempat pembentukan kabinet kerja, kelima Front Nasional, dan yang keenam adalah MPPR. Yang pertama MPRS. MPRS merupakan Majelis Permusyawaratan Rakyat Semesta, dibentuk oleh Presiden Soekarno berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Pemilihan anggota MPRS dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 1945. Pemilihan anggota seharusnya dilakukan melalui pemilihan umum. Namun pada kenyataannya pemilihan umum dilakukan melalui penunjukan dan pengangkatan oleh Presiden. Yang kedua, DPAS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. DPAS dalam sidangnya bulan November 1959 mengusulkan kepada pemerintah agar amanat Presiden dalam pidato yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita pada 17 Agustus 1959 dijadikan garis-garis besar haluan negara. Isi amanat tersebut mencakup revolusi, gotong royong, demokrasi, anti-imperialisme kapitalisme, anti-demokrasi liberal, dan perubahan secara total. Kemudian yang ketiga adalah DPRGR. Presiden membubarkan DPR hasil pilihan rakyat pada pemilu 1955 pada tanggal 5 Maret 1960. Untuk mengganti DPR, Presiden membentuk DPRGR. Melalui Penpres nomor 24 1960, seluruh anggota diangkat oleh Presiden. Kebijaksanaan Presiden membubarkan DPR serta pembentukan DPRGR merupakan tindakan yang tidak tepat. Oleh karena itu, DPRGR ditangguhkan. Alasan ditangguhkannya DPRGR yaitu 1. Perubahan perimbangan perwakilan golongan-golongan dalam DPRGR memperkuat pengaruh dan kedudukan suatu golongan tertentu. 2. DPR yang demikian pada hakikatnya adalah DPR hanya mengiyakan saja sehingga tidak dapat menjadi sokok guru negara, hukum, dan demokrasi yang sehat. Ketiga, pembaruan dengan cara pengangkatan sebagaimana yang dipersiapkan itu adalah bertentangan dengan asas-asas demokrasi yang dijamin oleh undang-undang. Yang keempat adalah pembentukan kabinet kerja. Pada tanggal 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinet baru yang disebut Kabinet Kerja, bertugas pada periode 10 Juli 1959 hingga 18 Februari 1960. Kabinet Kerja memiliki 3 program dikenal dengan Triprogram, yaitu 1. Melengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu dekat, 2. Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara, ketiga, pembebasan Irian Barat.
Yang kelima adalah Front Nasional. Presiden Soekarno membentuk lembaga baru disebut Front Nasional, dibentuk berdasarkan Perpres nomor 13 tahun 1959, bertujuan menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi satu kekuatan menyukseskan pembangunan nasional. Adapun tugas dari Front Nasional yaitu 1. Menyelesaikan revolusi nasional Indonesia, 2. Melaksanakan pembangunan semesta nasional, 3. Mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah RI. Dan yang terakhir adalah MPPR. Presiden membentuk lembaga baru bernama Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi. MPPR merupakan Badan Pembantu Pemimpin Besar Revolusi atau PBR dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi. Keanggotaan MPPR meliputi sejumlah menteri yang mewakili MPPR, DPR-GR, departemen-departemen, angkatan, dan para pemimpin partai politik. Kemudian selanjutnya adalah kehidupan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Pemerintah menggunakan sistem ekonomi terpimpin, di mana sektor ekonomi ditangani langsung oleh Presiden. Kehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 belum berhasil dengan baik dan tantangan yang menghadangnya cukup besar. Ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia. Di antaranya yaitu 1. Kebijakan Sanaring, 2. Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 3. Melaksanakan pembangunan nasional, 4. Meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri. Yang pertama adalah kebijakan Sanaring. Kebijakan Sanaring merupakan kebijakan untuk menurunkan nilai mata uang. Kebijakan Sanaring yang dilakukan pemerintah berdasarkan pada peraturan berikut. A. Mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 yang mulai berlaku tanggal 15 Agustus 1959. Peraturan ini mengurangi jumlah uang beredar. B. Mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959. Peraturan ini berisi ketentuan bahwa bagian uang lembar Rp1.000 dan Rp500 yang masih berlaku harus ditukar dengan uang kertas bank baru sebelum tanggal 1 Januari 1960. Yang kedua, pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah membentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas. Dibentuk pada tanggal 15 Agustus 1959, dipimpin oleh Muhammad Yamin dengan anggota berjumlah 80 orang. Tugas dari Depernas adalah A. Mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana, B. Menilai penyelenggaraan pembangunan. Pada tahun 1963, Depernas diganti nama Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas. Tugas Bappenas yaitu A. Menyusun rancangan pembangunan jangka panjang dan pendek, baik nasional maupun daerah. B. Mengawasi laporan pelaksanaan pembangunan. C. Menyiapkan dan menilai mandataris untuk MPRS. Yang ketiga yaitu melaksanakan pembangunan nasional. Latar belakang dikeluarkan deklarasi ekonomi yaitu A. Berbagai peraturan dikeluarkan pemerintah untuk mendorong ekspor mengalami kegagalan. Misalnya sistem bukti ekspor atau BE. B. Sulitnya memperoleh bantuan modal dan tenaga dari luar negeri. Tujuan utama deklarasi ekonomi adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk menciptakan kemajuan ekonomi. Dan yang terakhir adalah meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri. Pemerintah membangkitkan ekonomi agraris atau pertanian, sebab kurang lebih 80% penduduk Indonesia hidup dari bidang pertanian. Hasil pertanian diekspor untuk memperoleh devisa.
Jika tidak mampu memperoleh keuntungan, Indonesia akan mencari bantuan berupa kredit luar negeri. Hal tersebut dilakukan guna memenuhi biaya impor dan memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam negeri sehingga Indonesia mampu memperbesar komoditi ekspor. Dari ekspor tersebut maka akan digunakan untuk membayar utang luar negeri dan untuk kepentingan dalam negeri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.